Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Beria, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada hari ini, Senin tanggal 30 November 2020, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran fisika secara daring di kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 2 Kota Tangerang dengan materi perpindahan kalor melalui model Discovery Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, apa kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Pak. Baik, kita berjumpa lagi di pelajaran fisika hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa agar pembelajaran hari ini dapat dinilai sebagai bagian dari ibadah dan kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Ya teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih Regita. Sama-sama. Anak-anak, apakah kalian sudah mengisi daftar hadir pada hari ini? Sudah Pak. Sudah. Sudah Pak. Pak Berry, di Google Classroom kalian masih ada beberapa orang yang belum mengisi daftar hadir. Jangan lupa, tolong diisi daftar hadirnya, karena ini adalah bagian dari penilaian sikap kalian dan penilaian keaktifan kalian. Jadi, tolong jangan lupa daftar hadirnya diisi bagi yang belum. Pada hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran yang lalu, tapi sebelumnya, adakah di antara kalian yang masih mengingat materi apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Siapa yang masih ingat materi apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Vincent? Silakan. Kalor Pak. Kalor. Bagus. Masih ingat apa yang dimaksud dengan kalor, Vincent? Kalor itu panas yang ada di suatu benda. Baik. Ada lagi yang masih mengingat? Coba, Regita. Sepertinya Regita mau menjawab ini. Regita, apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor itu kayak perpindahan panas dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah, gitu Pak. Baik. Jadi, Regita mengatakan ada perpindahan. Jangan lupa, kalor itu adalah bentuk energi yang mengalir atau berpindah. Tadi, Regita mengatakan perpindahan. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang perpindahan kalor. Bagaimana kalor bisa mengalir atau berpindah. Sebelum memulai pembelajaran, Pak Berry akan memberikan pantun. Si Joni pergi naik motor dari Cilacap sampai Bekasi. Hari ini kita belajar perpindahan kalor. Harap kalian konsentrasi. Buah ceri, buah semangka, enak dimakan bersama susu coklat. Bersama Pak Berry belajar fisika, semoga menyenangkan dan jadi semangat. Perhatikan anak-anak, Pak Berry akan memberikan PPT berikut ini. Sudah bisa terlihat dengan jelas? Sudah Pak. Sudah Pak. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kalian dapat menganalisis perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi secara tepat dan sistematis. Jadi kalian diharapkan dapat memahami
dapat menganalisis apa itu konduksi, apa itu konveksi, dan apa itu radiasi setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, kegiatan kita adalah kalian nanti akan melakukan diskusi secara berkelompok untuk menyelesaikan LKPD yang Pak Beri sudah berikan. Pak Beri sudah mengirimkan di Google Classroom kalian. Nanti kalian bisa periksa. Hari ini kalian berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Sampai sini, ada yang ingin bertanya, anak-anak? Cukup jelas? Sekarang kalian Jelas, Pak. amati gambar yang Pak Beri berikan berikut ini. Kalian bisa lihat semua gambar yang Pak Beri berikan melalui PowerPoint ini. Cukup jelas? Baik. Sekarang kalian amati terlebih dahulu gambar-gambar yang Pak Beri sajikan. Gambar pertama, kalian bisa amati. Kalian sudah sarapan pasti tadi pagi? Adakah yang minum kopi atau minum teh? Nah, pada saat ada, kalian mengaduk teh atau kopi yang masih panas, apa yang kalian bisa rasakan setelah cukup lama mengaduk teh atau kopi itu? Sendoknya menjadi panas, Pak. Sendoknya menjadi panas. Bagus. Tapi kalian harus cari tahu mengapa bisa terjadi seperti itu. Gambar berikutnya ini tentang apa? Kalian amati? Kue Mengangkat dari loyang. loyang kue. Angkat kue. Nah, Mengangkat kue. Ya, dari kalau kalian misalnya tidak menggunakan kain, menurut kalian apa yang terjadi? panas, Pak. Tangan kita kepanasan, Pak. Baik, kalian amati baik-baik. Gambar ketiga. Apa yang kalian amati di sini? AC. AC. AC, Pak. Baik, AC, kalian Pak. lihat AC di sini, di bawah AC ada apa? Anak? Kursi. Sofa. Berarti AC-nya dipasang di sebelah Atas. atas. Kalian harus analisis mengapa AC atau pendingin ruangan diletakkan di posisi tersebut. Gambar yang keempat. Apa yang kalian bisa amati di sini? Api unggun. Api unggun. Baik. Nah, pada jarak-jarak tertentu, apa yang kalian bisa rasakan? Panas. 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 Apakah kalian menyentuh apinya? Tidak. Tidak, tapi panasnya kalian bisa rasakan Rasakan. tanpa kalian menyentuh. Kalau kalian perhatikan gambar-gambar yang tadi Pak Beri sampaikan, kalian nanti akan memahami bahwa ini ada hubungannya dengan materi yang kita pelajari hari ini. Sesuatu yang berhubungan dengan kalor dan perpindahannya. Jadi kalian, Pak Beri bagi menjadi 6 kelompok. Nanti kalian berdiskusi, membahas kasus ini, dan pertanyaan yang ada di LKPD. Jadi setelah ini, Pak Beri berikan waktu kalian untuk berdiskusi, kalian buka Google Classroom-nya, kalian nanti isi forum diskusi, jawab pertanyaan, setelah itu kalian presentasikan. Pak Beri nanti akan mendampingi kalian masuk ke forum diskusi kalian. Jadi waktu kalian diskusi, 15 menit, kemudian nanti kalian presentasikan hasil diskusi kelompok. Sampai sini, ada yang ingin kalian tanyakan terlebih dahulu? Anak-anak? Sudah cukup jelas? Tidak ada, Pak. Ya, jadi Jelas, Pak. setelah ini, Jelas, kalian punya waktu 15 menit untuk melakukan diskusi kelompok. Mengisi forum diskusi, lalu mempresentasikannya. Kelompok 1, kalian sudah bisa mulai membuka Google Classroom kalian. Bisa, Pak. Ya, silahkan. Kelompok 2 sudah masuk sepertinya pertanyaannya. Carlos, Fajar, Gisna, Cisita, Tommy, dan Yuma. Silahkan kalian diskusikan.
Sudah, Pak. Baik, Pak. bagus sekali. Kalau kalian sudah menyelesaikan diskusi kelompok, saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 1, siapa yang akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian? Pak Beri, persilahkan. Saya, Pak. Rafli, sampaikan hasil diskusi kelompok 1. Yang lain, tolong menyimak. Menurut kelompok kami, pada saat mengaduk kopi panas, perlahan-lahan ujung sendok yang dipegang akan terasa panas. Hal ini terjadi karena panas dari kopi merambat pada sendok hingga panas tersebut mencapai ujung sendok yang dipegang. Baik. Yang lain, adakah yang ingin menambahkan hasil presentasi? Baik, Pak. Ada yang ingin menambahkan? Baik, silakan, Pak. Baik, Pak. Ya, silakan. Itu dia bisa terjadi perambatannya karena ada kalor dan juga karena adanya suhu, dan juga itu pada saat diputar-putar, saat kita mengaduk si kopi tersebut, ada terjadi getaran-getaran pada partikel, sehingga itu juga bisa merambat. Kalau misalnya panasnya lebih cepat itu karena adanya elektron bebas. Baik sekali. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Bagus sekali, Faik dan Rafli. Kelompok kedua, Saya Pak, Tommy Pak. Tommy. Silakan, Tommy. Oke baik, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2 untuk pertanyaan apa yang terjadi pada plastisin jika plastisin jatuh? Apa yang menyebabkannya jatuh? Plastisin secara perlahan dan satu persatu jatuh. Hal ini terjadi karena panas mulai merambat ke ujung sendok lainnya. Bagaimana urutan jatuhnya plastisin yang ditempelkan pada sendok tersebut? Urutan jatuhnya plastisin adalah dimulai dari yang terdekat dengan ujung sendok yang dipanaskan, dan yang paling akhir jatuh adalah plastisin yang ditempelkan paling jauh dari ujung yang dipanaskan. Bagus, Tommy. Terima kasih, Tommy. Sudah cukup jelas, anak-anak? Kelompok 6. Kalian silahkan presentasikan hasil diskusi kalian. Siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusi? Saya Pak Vincent, Pak. Vincent. Baik. Ya, saya izin share screen ya, Pak. Oh, kalian mau share screen. Bagus sekali. Silakan, Vincent. Oke, bisa. Bagus. Sudah bisa, Pak. Vincent, silakan. Kalian presentasikan. Ya, Pak. Jadi ini hasil diskusi kelompok 6 dengan jadi tadi ada soal di LKPD, itu ada 3 batang logam, seperti bisa kita lihat di sini ada logam A, B, C, dengan panjang dan luas penampang yang sama, disambungkan satu sama lain seperti gambar ini. Lalu diketahui T1-nya yang ada di ujung kiri A adalah 100 derajat Celcius, dan T4 yang ada di ujung kanan C adalah 20 derajat Celcius. Lalu kita juga dapat mengetahui bahwa besar konduktivitas termal ketiga bahan batang logam tersebut memiliki hubungan 4Ka sama dengan 2Kb sama dengan Kc. Dan dia ditanyakan T2 dan T3 atau suhu yang ada di B ini. Karena pembedaan kalor pada batang terjadi secara konduksi dan laju perambatan kalor untuk tiap batang adalah sama, sehingga Q per TA sama dengan Q per TB sama dengan Q per TC. Baru kita pakai rumus yang tadi disebutkan oleh kelompok 5, yaitu K dikali A besar dikali delta T dibagi L. Dan berlaku untuk ketiga-tiganya, jadi KA dikali A besar A dikali delta T A per LA dan seterusnya. Untuk yang B dan C juga seperti itu. Karena tadi diketahui luas penampang dan panjang penghantarnya sama, atau A besar dan L besarnya sama, maka A besar dan L besar bisa langsung kita coret atau sederhanakan. Sehingga didapat KA dikali delta TA sama dengan KB dikali delta TB sama dengan KC dikali delta TC. Nah, dari ketiga persamaan ini, kita peroleh 2 persamaan lainnya. Dari batang logam A dan B diperoleh 3T2 min 2T3 sama dengan 100. Dari batang logam B dan C diperoleh 2T2 min 6T3 sama dengan min 80. Untuk mencari nilai T2 dan nilai T3, kita menggunakan cara eliminasi, sehingga didapatkan nilai T2 adalah 54,2 derajat Celcius dan T3 adalah 31,4 derajat Celcius. Sudah, Pak. Bagus sekali. Mantap ya, anak-anak.
Kelompok 6, kalian tahu ini adalah salah satu soal yang termasuk soal HOTS, soal yang membutuhkan penalaran lebih tinggi. Jadi kalian mulai sekarang sudah diperkenalkan untuk terbiasa mengerjakan soal-soal yang membutuhkan pemikiran tingkat tinggi. Jadi higher order thinking skills, biasanya orang mengenal sebagai HOTS. Bagus sekali kelompok 6. Ada yang ingin menanyakan jawaban kelompok 6 bagi yang belum merasa jelas? Atau sudah cukup dapat gambaran dari jawaban yang diberikan Vincent? Sudah cukup jelas anak-anak? Cukup jelas. Sudah. Baik sekali. Sekarang kalian perhatikan PPT yang Pak Beri bagikan. Kita akan coba membahas lebih dalam apa itu konduksi, apa itu konveksi, dan apa itu radiasi. Baik, dari yang kalian sudah diskusikan dan presentasikan, peristiwa-peristiwa atau gambar-gambar yang kalian tadi amati itu semua menyangkut tentang perpindahan kalor. Regita tadi mengatakan bahwa ada kata perpindahan. Kalor bisa berpindah. Bagaimana caranya kalor bisa berpindah? Caranya, pertama, itu adalah yang dinamakan sebagai konduksi. Bahasa lainnya adalah hantaran. Jadi kalau kalian nanti mengenal atau mendapatkan istilah hantaran, itu yang dimaksud adalah konduksi. Jadi, kalian amati di sini, Pak Beri bawa apa? Ada sendok? Ya? Kalian lihat? Ya, Pak. Ya, Pak. Pada saat kalian mengaduk kopi atau teh yang panas, lama-kelamaan ujungnya akan menjadi hangat. Panas. Ya. Padahal sendoknya tidak bengkok. Tidak ada yang berpindah kalau kalian lihat secara langsung. Besinya tidak berpindah. Nah, perpindahan seperti ini, itu yang dinamakan sebagai konduksi. Jadi, tidak ada partikel atau bagian zat perantaranya yang ikut berpindah. Hanya panasnya yang berpindah. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kalor berpindah? Kalian jangan lupa bahwa sendok ini atau benda-benda ini memiliki atom, penyusunnya atom. Atom memiliki elektron. Elektron berada pada kulit. Apa akibatnya? Dia bisa bergerak dengan bebas. Jadi yang bisa bergerak itu elektronnya. Apa akibatnya? Ketika di ujung paling kiri atau ujung paling bawah, dia dipanaskan. Akibatnya apa? Elektron yang sebelah sini itu akan lebih duluan mendapat energi. Betul tidak? Jangan lupa, benda padat itu tidak bisa bergerak bebas atomnya. Dia hanya diam di tempat. Apa akibatnya? Elektronnya akan bergetar. Yang berada di posisi situ, elektronnya akan bergetar. Makin panas, getarannya akan makin besar. Makin cepat. Apa akibatnya? Dia akan terus bergetar, sehingga yang dia lakukan adalah dia membagi energinya. Kemana? Ke elektron tetangganya. Dibagi energinya, sehingga tetangganya akan mendapatkan getaran juga. Kalau terus-menerus dibagi, apa yang terjadi? Getarannya akan makin besar. Betul tidak? Ketika dia makin besar getarannya, apa yang dia lakukan? Dia melakukan hal yang sama. Dia bagi lagi ke elektron tetangganya. Sehingga getarannya akan berpindah. Getarannya akan merambat dari satu ujung ke ujung yang lain. Itu mengapa panasnya pada akhirnya bisa dirasakan di ujung yang lain. Itulah caranya. Paham ya? Jadi, itulah yang terjadi ketika prosesnya konduksi. Nah, apa yang menentukan? Kalau kalian lihat di sini, laju rambat kalor itu Q per T. Tadi yang disampaikan kelompok 5, dia bergantung pada luas penampang. Makin luas penampangnya, kalor yang merambat akan makin banyak. Bayangkan sebuah jalan raya yang makin lebar. Mobil yang bisa lewat akan makin banyak. Kemudian apa?
perbedaan suhu di antara kedua ujung. Jadi kalau kalian bayangkan kalor itu seperti air, delta T bisa kita anggap sebagai perbedaan ketinggian. Makin beda tingginya, air akan mengalir lebih cepat. Jadi kalian bisa membayangkan itu untuk mengingat bagaimana rumus konduksi. Yang ketiga, bergantung pada panjang penghantar. Seperti yang tadi Pak Beri katakan, makin panjang berarti makin lama kalornya merambat, butuh waktu lebih lama. Seperti jalan yang makin panjang, mobil akan butuh waktu lebih lama untuk berjalan. Dan yang terakhir apa? Konduktivitas termal. Apa itu konduktivitas termal? Konduktivitas itu menyatakan jenis bahan, bagaimana pengaruh suatu jenis bahan terhadap perambatan kalor. Makanya tembaga, besi, emas itu bisa berbeda laju rambat kalornya. Sampai sini, ada yang ingin bertanya? Atau sudah cukup jelas, anak-anak? Sudah? Jelas, Pak. Jelas, Baik, Pak, jelas, Pak. sekarang peristiwa kedua. Bagaimana kalau berpindah? Kalau berpindah secara konveksi. Nama lain konveksi adalah aliran. Jadi kalau kalian nanti mendapat istilah aliran, itu yang dimaksud adalah konveksi. Nah, berbeda dengan konduksi, konveksi itu perpindahan kalor, tapi perantaranya ikut berpindah. Jadi kalau kalian lihat peristiwa angin, kalian lihat di gambar ini ada angin, ya, ini adalah gambaran tentang angin laut. Di situ tulisannya angin laut. Kenapa? Karena dia berhembus dari laut ke darat. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa yang menggambarkan adanya konveksi. Ada yang tahu mengapa terjadi angin laut, anak-anak? Apa hubungannya dengan konveksi? Pertemuan lalu kita sudah belajar tentang kalor. Pada saat siang hari, ada daratan, ada lautan. Siapa yang lebih cepat panas? Lautan. Lautan. Masih ingat kalor? Air. Bagaimana mendidihkan air? Lambat atau cepat? Cepat. Cepat. Cepat atau lambat? Kalau kalian mendidih air, apakah dia cepat mendidih? Lambat, Dinda. Betul? Atau ketika air mendidih itu kalian dinginkan, cepat dingin atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak, Itu Pak. artinya air lebih lambat untuk panas. Makanya ketika siang hari yang lebih panas, yang lebih cepat panas adalah daratan dibandingkan laut. Akibatnya apa? Udara panasnya, ingat udara panas itu lebih ringan. Dia akan bergerak naik. Sementara laut udaranya lebih dingin, lebih berat. Dia bergerak ke bawah, turun. Sehingga apa? Yang panas bergerak ke atas, yang dingin bergerak ke bawah. Karena yang dingin itu lebih berat. Akibatnya apa? Pada saat siang hari, berhembuslah angin dari laut ke darat. Itulah mengapa terjadi angin laut. Paham sampai sini? Sebaliknya, pada malam hari, prosesnya berkebalikan. Makanya nelayan bergerak dari darat ke lautan pada malam hari. Dia mencari ikan. Karena apa? Pada malam hari, laut sudah lebih panas. Yang lebih dingin adalah daratan. Sehingga berlangsung proses sebaliknya. Berhembus dari darat ke laut. Itulah Laut. kenapa terjadi angin darat. Paham sampai sini? Nah, bagaimana perpindahan kalor secara konveksi tersebut? Apa yang menentukan? Kalian lihat rumusnya, ada tidak di situ besaran panjang di rumus konveksi? Anak-anak, coba perhatikan. Ada tidak? L-nya di situ? Tidak ada. Jadi Tidak ada. konveksi itu hanya bergantung pada luas permukaan. Nah, kalau kalian amati kehidupan sehari-hari, peristiwa apa yang memanfaatkan konveksi? Ada yang masih ingat pelajaran SMP-nya? Jemur pakaian. Jemur pakaian, bagus sekali Alinda. Pada saat menjemur pakaian,
Bagaimana ibu kita menjemur pakaian? Dipanjangin. Lebarin. Dilebarkan, dijemur. Itu bukan nggak ada tujuannya kan? Ya, berarti ibu kita Ya. jago fisika. Nah, kenapa bajunya harus dilebarkan pada saat akan dijemur? Supaya apa? Ya. Kalian lihat di sini ada supaya luas permukaannya Lebih cepat. lebih besar. Kalau luas permukaannya lebih besar, apa yang terjadi? Laju rambatnya juga makin besar. Makanya nanti bajunya akan cepat kering. Kalian pernah lihat bapak-bapak yang minum kopi? Kopinya dituang di piring? Iya Pak. Ya, Apa tujuannya? Memperluas permukaan supaya cepat dingin. Ya panas. Betul. Jadi kalian sekarang sudah tahu bahwa semuanya ada fisikanya. Paham? Peristiwa ketiga, perpindahan kalor yang kalian tadi amati pada saat api unggun. Kalian tidak menyentuh api unggun, tapi kalian merasakan hangat. Mengapa? Karena di situ terjadi perpindahan panas. Perpindahan panas yang tidak membutuhkan zat perantara. Makanya panas matahari bisa sampai ke bumi. Padahal tidak ada udara di luar angkasa atau hampa udara. Lalu bagaimana ceritanya radiasi itu atau kalor itu bisa berpindah? Kalian akan mempelajari ini lebih dalam pada saat kalian nanti di kelas 12, radiasi gelombang elektromagnetik. Jadi, perpindahan kalor ini terjadi secara radiasi, tidak membutuhkan zat perantara, karena dia berupa gelombang elektromagnetik. Seperti remote, betul? Kalian menggunakan remote, itu tidak perlu menempel. Karena apa? Karena ada gelombang elektromagnetik itu. Nah, apa yang mempengaruhi radiasi? Radiasi ditentukan oleh suhu. Dan jangan lupa, di sini T-nya T huruf besar, karena suhunya harus suhu mutlak. Dan mengapa di sini harus T pangkat 4? Nanti ada percobaan Stefan Boltzmann yang kalian akan pelajari lebih dalam di kelas 12. Ya, jadi sekarang kalian pahami saja dulu bahwa dia ditentukan oleh suhu mutlak dan bukan hanya suhu mutlak, tapi pangkat 4 suhu mutlaknya. Kemudian apa? Luas permukaan. Jadi kalau permukaannya makin luas, radiasinya akan makin besar. Nah, yang berikutnya E adalah emisivitas. Nah, sigma, ini dibacanya sigma. Sigma adalah tetapan Stefan Boltzmann. Kalian akan pelajari lebih dalam di kelas 12. Jadi sekarang kalian sudah memahami ada berapa anak-anak perpindahan kalor? 3. Pertama, konduksi. Kedua, konveksi. Ketiga, radiasi. Sampai sini dulu. Ada yang ingin bertanya? Saya Pak, nembak. Noval. Silakan Noval. Itu maksudnya emisivitas benda itu apa Pak? Emisi itu pemancaran. Jadi begini, kalian mungkin pernah ada yang mengatakan kalau panas terik jangan pakai baju gelap. Kenapa tidak boleh pakai baju gelap kalau panas atau siang-siang? Karena gerah. Nah, ini ada hubungannya dengan emisivitas. Jadi, emisivitas itu adalah ukuran atau derajat kehitaman sebuah benda. Jadi, makin hitam bendanya, emisivitasnya makin besar. Nah, harga emisivitas itu paling besar adalah 1. Itu yang dinamakan sebagai benda hitam sempurna. Jadi, benda hitam sempurna itu benda yang apa? Bisa meradiasi. Mengapa bisa meradiasi? Jangan lupa, benda hitam itu sebelumnya menyerap. Dia akan menyerap panas sebanyak-banyaknya. Apa yang terjadi ketika dia menyerap panas, anak-anak? Dia akan makin panas, kan? Ketika dia makin panas, energinya makin besar. Ketika energinya makin besar, dia akan memancarkan panasnya. Makanya benda hitam itu bisa meradiasi. Jadi kalian jangan bingung. Benda hitam menyerap, tapi kok bisa meradiasi? Memang begitu. Ketika dia menyerap banyak kalor, dia akan makin panas. Akibatnya apa? Suhu dia akan lebih tinggi.
daripada sekitar. Prinsip Kalor berlaku dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Makanya dia bisa meradiasi. Ya. Jadi, Noval, emisivitas itu menyatakan derajat kehitaman sebuah benda. Makin hitam, dia akan meradiasi makin besar karena dia menyerapnya juga banyak. Paling besar 1, itu yang dinamakan benda hitam sempurna. Kalau benda putih mengkilap, itu emisivitasnya 0 karena dia tidak menyerap. Karena dia tidak menyerap, maka dia tidak memancarkan. Paham, Noval? Paham, Pak. Bagus. Sekarang, materi tentang perpindahan kalor sudah kita pelajari sampai radiasi. Ada yang ingin kalian tanyakan? Kalau tidak ada, Pak, ya? untuk radiasi itu dia kalau misalnya sumbernya belum habis, berarti gak bakal berhenti ya itu panasnya ya? Betul, jadi dia akan terus meradiasi sampai energinya memang habis. Sama seperti matahari, bahan bakarnya selama dia masih ada bahan bakar, matahari akan terus memancarkan radiasi, akan terus bersinar. Tapi ketika nanti energinya atau bahan bakarnya habis, nah itulah akhir dari matahari. Nanti matahari akan berevolusi. Jadi itulah yang namanya kehancuran matahari atau evolusi matahari. Ada yang namanya nanti sampai ke lubang hitam. Kalian akan belajar itu, tapi mungkin di tingkat kuliah mungkin kalian belajar. Adakah di antara kalian yang mau menyampaikan kesimpulan? Pak Beri, persilahkan. Siapa? Ada yang mau menyampaikan? Ya, Pak. Baik, Gisna. Saya, Silahkan, Gisna. Ya, jadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini tentang kalor. Jadi pertama, kalor itu berpindah atau mengalir secara alamiah dari benda atau keadaan yang suhunya lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, perpindahan kalor ini ada 3 caranya nih. Ada yang pertama itu ada konduksi, kedua ada konveksi, yang ketiga itu ada radiasi. Nah, apa sih itu konduksi? Konduksi itu merupakan perpindahan kalor yang tidak disertai dengan perpindahan partikel zatnya, perantaranya gitu. Jadi kayak umumnya terjadi pada benda-benda padat. Nah, selanjutnya itu ada konveksi. Konveksi itu ada perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel zat perantaranya. Misalnya ada terjadi pada fluida gitu, kayak benda cair dan gas. Selanjutnya yang terakhir itu ada radiasi. Radiasi itu merupakan perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantaranya. Gisna, sekarang kita coba melakukan refleksi. Kita meninjau pembelajaran kita tentang perpindahan kalor hari ini. Mungkin ada yang kalian belum pahami, atau ada yang kalian merasa sulit, atau apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran kita hari ini. Saya Pak Adinda. Adinda. Baik, Adinda, silahkan. Jadi, setelah mempelajari konsep perpindahan kalor, kami sekarang mengetahui bahwa ada banyak hal dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perpindahan kalor. Misalnya, mengapa saat mengangkat gagang panci, kami melapisi dengan kain. Hal itu supaya panas tidak merambat ke kulit kita, karena ada peristiwa konduksi. Kemudian, mengapa pakaian yang dijemur harus dilebarkan? Semakin luas permukaan, maka panas secara konveksi semakin besar. Akibatnya pakaian yang dijemur akan cepat kering. Ya. Baik, Adinda. Terima kasih, Adinda. Kalian bisa lihat soal tersebut di Google Classroom masing-masing. Pak Beri sudah kirimkan linknya. Kalian nanti buka dan kalian kerjakan. Kalian punya waktu 15 menit untuk mengerjakan soal ini. Soal berupa 5 soal pilihan berganda. Kalian kerjakan dan jangan lupa tuliskan nama dan kelas kalian. Baik anak-anak, waktunya selesai. Bagaimana soalnya? Lumayan? Lumayan, Pak. Pekan depan, Pak Beri akan berikan evaluasinya. Bagi yang belum mengerti atau masih belum bisa mengerjakan, kita akan
bahas pada pertemuan selanjutnya. Ada yang ingin kalian tanyakan? Sudah cukup jelas ya? Setelah Pak Berry memperhatikan diskusi dan presentasi hari ini, kelompok yang aktif mengerjakan LKPD dan berdiskusi adalah kelompok 4 dan kelompok 6. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4 dan kelompok 6. Kelompok yang lain, jangan lupa pekan depan harus lebih aktif. Ya. Sebelum mengakhiri, Pak Berry akan mengingatkan kalian, jangan lupa pelajari kembali materi yang telah kita pelajari hari ini. Terima kasih anak-anak untuk perhatian hari ini. Dan jangan lupa, Pak Berry sudah mengirimkan link video pembelajaran yang berisi pembahasan soal. Kalian bisa pelajari dengan baik contoh-contohnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Ya, teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Regita, terima kasih Regita, terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Sebelum menutup pembelajaran, Pak Berry akan memberikan pantun penutup. 1, 2, 3, 4, terima kasih karena kalian telah semangat. 1, 2, 3, 4, karena Pak Berry yakin dan percaya kalian siswa yang hebat. 1, 2, 3, 4, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberi kalian berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi. Semangat pagi. Pagi SMA 2. Makasih, Pak.